Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakila Anita Sinaga dengan NIM 2203200063. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang TQM atau Total Quality Management. Nah, apa sih Total TQM itu? TQM adalah sebuah strategi manajemen yang berfokus pada kualitas suatu layanan atau produk perusahaan, di mana selera dan kepuasan konsumen dijadikan sebagai pusat perhatian utama. TQM bertujuan untuk mencapai kesuksesan jangka panjang melalui pembangunan loyalitas pelanggan. Strategi ini dicapai dengan melibatkan seluruh karyawan dan anggota perusahaan yang berpartisipasi aktif dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya bisnis secara berkelanjutannya. Selanjutnya, yang pertama itu ada sejarah singkat perkembangan Total Quality Management atau TQM. Nah, di mana perkembangan konsep TQM tidak lepas dari kebutuhan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan, terutama setelah peristiwa besar dalam sejarah global. Pada tahun 1950-an, kelahiran konsep di Jepang pasca Perang Dunia II, di mana ada konteks historis. Setelah Perang Dunia II, industri di Jepang hancur dan reputasi produk-produk Jepang di pasar global sangat buruk, sering dianggap berkualitas rendah. Dan pelopor TQM, konsep manajemen kualitas modern ini mulai dikembangkan di Jepang, dipelopori oleh dua ahli statistik Amerika, yaitu W. Edwards Deming dan Joseph Juran. Mereka diundang ke Jepang untuk membantu membangun kembali industri negara tersebut dengan mengajarkan metode statistik untuk pengendalian mutunya. Fokus awalnya mereka menekankan pada pentingnya pengendalian proses statistik atau statistical process control, pemecahan masalah berbasis data, dan filosofi bahwa kualitas adalah tanggung jawab seluruh organisasi dan bukan hanya bagian produksi. Peran Deming dan Juran, meskipun konsep ini berasal dari Amerika, ide-ide mereka kurang mendapat perhatian di negara asalnya pada saat itu. Sebaliknya, pemimpin bisnis Jepang menyambut filosofi ini dengan antusias dan menjadikan fondasi untuk kebangkitan industri mereka. Pada tahun 1970-an, kesuksesan Jepang dan kebangkitan industri otomotif, di mana penerapan intensifnya pada periode ini, perusahaan-perusahaan Jepang secara intensif menerapkan konsep manajemen kualitas yang diajarkan oleh Deming dan Juran, yang kemudian berkembang menjadi filosofi TQM. Hasil nyatanya, Jepang menuai sukses besar dengan TQM. Peningkatan kualitas yang signifikan membuat produk mereka menjadi sangat kompetitif di pasar internasional. Contoh industrinya itu kesuksesan ini terlihat jelas di sektor industri otomotif, dengan perusahaan seperti Toyota dan Honda menjadi benchmark global untuk kualitas, efisiensi, dan keandalan. Metode seperti just-in-time dan Kaizen atau perbaikan berkelanjutan yang merupakan bagian dari TQM menjadi kunci keberhasilan mereka. Pada tahun 1980-an, adopsi global oleh Amerika dan Eropa. Ada kesadaran daya saing. Setelah menyaksikan dominasi produk Jepang, khususnya di pasar mobil, perusahaan-perusahaan di Amerika dan Eropa menyadari bahwa mereka telah tertinggal jauh dalam hal kualitas. Daya saing produk Jepang terbukti jauh lebih tinggi. Reaksi dan adopsinya sebagai respon, perusahaan-perusahaan barat mulai serius mengadopsi TQM. Mereka berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip mutu total ke dalam struktur manajemen dan operasional mereka. Istilah TQM, istilah Total Quality Management ini sendiri mulai populer di periode ini, terutama setelah Angkasa Laut AS mempopulerkan istilah ini untuk menggambarkan filosofi manajemen kualitas yang menyeluruh. Pemicu adopsinya, perusahaan-perusahaan di Amerika dan Eropa menyadari bahwa mereka tidak mampu lagi bersaing dengan produk-produk Jepang yang berkualitas tinggi. Daya saing produk Jepang terbukti lebih tinggi, memaksa perusahaan barat untuk mencari solusi.
Adapun pengadopsian TQM sebagai respon Amerika dan Eropa secara formal mulai mengadopsi TQM. Mereka berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip mutu total ke dalam struktur manajemen, operasional, dan budaya perusahaan mereka. Penyebaran istilah itu, istilah total quality management, mulai digunakan secara luas untuk menggambarkan pendekatan yang komprehensif dan menyeluruh terhadap manajemen mutu yang fokus pada pelanggan. Saat ini, Total Quality Management sebagai filosofi manajemen mutu universal, di mana Total Quality Management ini telah bergeser dari sekedar program peningkatan kualitas menjadi sebuah filosofi manajemen mutu yang sangat penting. TQM merupakan pendekatan yang diakui secara global dan terbukti efektif untuk meningkatkan daya saing organisasi di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Filosofi penting ini mencerminkan komitmen menyeluruh dari suatu organisasi untuk beroperasi dengan kualitas tertinggi. Hal ini melibatkan perusahaan budaya kerja agar setiap anggota organisasi berfokus pada pertama itu perbaikan berkelanjutannya. Kualitas bukan hanya tujuan akhir, melainkan sebuah perjalanan tanpa henti. Dan ada fokus pada pelanggan. Pelanggan adalah penentu utama kualitas dan seluruh upaya organisasi ditujukan untuk memenuhi bahkan melampaui harapan mereka. Penyebaran sektor ini, salah satu ciri utama TQM saat ini adalah penyebarannya yang sangat luas melampaui batas tradisional industri, di mana TQM tidak lagi terbatas pada sektor manufaktur saja, tetapi telah diterapkan secara efektif di berbagai sektor karena prinsip-prinsipnya dapat diadaptasi untuk meningkatkan kualitas proses dan layanan apapun. Penerapan TQM itu mencakup yang pertama ada jasa, diterapkan dalam industri perbankan untuk meningkatkan layanan pelanggan dan mengurangi waktu transaksi. Perhotelan untuk memastikan pengalaman tamu yang luar biasa, dan telekomunikasi untuk meningkatkan kualitas jaringan dan customer support. Yang kedua ada kesehatan, digunakan di rumah sakit dan layanan kesehatan untuk meningkatkan keamanan pasiennya, mengurangi kesalahan medis, dan menyempurnakan alur kerja administratif. Yang ketiga ada pendidikan, di mana diterapkan di lembaga sekolah dan universitas untuk meningkatkan kualitas kurikulum, efektivitas pengajaran, dan layanan pendukung bagi siswa-siswanya. Yang keempat ada pertanian atau agribisnis, di mana digunakan untuk meningkatkan dan mengendalikan kualitas hasil panen, mengelola efisiensi rantai pasok, serta memastikan keamanan pangan. Inti dari total quality management, di mana kualitas adalah tanggung jawab bersama, meskipun penerapannya bervariasi antar sektor. Inti dari TKM ini tetap konsisten. Eh, Inti tersebut yaitu memiliki kualitas dan kepuasan pelanggan adalah tanggung jawab seluruh karyawan. Ini berarti semua orang, mulai dari manajemen, puncak hingga staf lini depan memiliki peran aktif dalam menjaga dan meningkatkan mutunya. Selanjutnya ada kualitas harus diupayakan melalui peningkatan berkelanjutan di semua aspek perusahaan ini. Ini mencakup perbaikan pada produk, proses kerja, layanan, hingga budaya organisasi itu sendiri. Dengan demikian, TQM kini berfungsi sebagai sistem manajemen holistik yang mengintegrasikan semua elemen organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif jangka panjangnya. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat Total Quality Management atau TQM. Nah, tujuan utama Total Quality Management adalah strategi manajemen yang memiliki tujuan multidimensi, di mana semua target diarahkan untuk mencapai keberhasilan bisnis jangka panjang melalui fokus pada kualitas dan pemangku kepentingan atau stakeholders. Yang pertama itu ada kepuasan konsumen atau customer satisfaction. Tujuan utama dan mendasar dari TQM adalah mencapai kepuasan konsumen. Hal ini dicapai dengan yang pertama memberikan produk atau layanan berkualitas yang secara konsisten sesuai dengan selera konsumen. Kualitas di sini didefinisikan dari
perspektif pelanggan, bukan hanya standar internal perusahaan. Selanjutnya ada perusahaan dituntut untuk secara aktif memahami kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan yang terus berubah. Selanjutnya ada konsistensi dalam memberikan kualitas tinggi, memastikan bahwa pelanggan selalu mendapatkan nilai terbaik dari produk atau layanan yang ditawarkan. Kegagalan mencapai tujuan ini berarti seluruh upaya TQM menjadi sia-sia. Yang kedua ada membangun loyalitas atau building loyalty, di mana kepuasan yang konsisten akan menghasilkan loyalitas. TQM bertujuan untuk menciptakan dan membangun loyalitas yang kuat terhadap brand atau layanan perusahaan. Loyalitas ini penting karena pelanggan yang puas dan loyal cenderung melakukan pembelian berulang, tidak mudah berpindah ke pesaing, dan menjadi promotor sukarela atau word of mouth bagi perusahaannya. Fokus pada loyalitas ini adalah strategi jangka panjang perusahaan yang pada akhirnya akan mencapai kesuksesan jangka panjang yang akan didapat. Yang ketiga, menciptakan budaya kerja atau creating a work culture. TQM menyadari bahwa kualitas lahir dari proses internal yang kuat dan karyawan yang terlibat. Oleh karena itu, TQM bertujuan untuk menciptakan suasana kerja yang nyaman namun tetap produktif. Hal ini bisa dicapai berkat adanya kejelasan pembagian tugas, standar operasional prosedur (SOP), dan target kerja yang spesifik dan terukur. Karyawan menjadi lebih termotivasi karena mereka merasa memiliki tanggung jawab dan peran aktif dalam peningkatan kualitas. Penciptaan budaya pekerja ini memastikan bahwa upaya peningkatan kualitas menjadi bagian dari etos harian seluruh komponen perusahaan. Yang keempat ada meningkatkan kualitas dan penjualan atau improving quality and sales. Pada tingkat strategis, TQM harus memberikan hasil nyata yang berdampak pada kinerja finansial. Tujuan ini mencakup meningkatkan kualitas secara keseluruhan, baik kualitas produk, layanan, maupun proses internalnya. Peningkatan kualitas ini berfungsi sebagai daya ungkit yang kuat, yang pada akhirnya berujung pada peningkatan penjualan produknya. Dengan kualitas yang unggul dan biaya yang terkendali, berkat efisiensi proses, perusahaan dapat memaksimumkan daya saingnya di pasar. Selanjutnya, adapun manfaat TQM yaitu memberikan detail yang lebih mendalam mengenai mekanisme dan dampak positifnya bagi perusahaan. Yang pertama itu ada proses produksi menjadi lebih efektif sehingga meningkatkan kinerja karyawan. Dalam konteks TQM, efektivitas proses produksi dicapai melalui pemetaan, analisis, dan penyederhanaan alur kerja. Pendekatan proses approach ini memastikan bahwa setiap langkah, mulai dari penerimaan input hingga pengubahan menjadi output, telah dioptimalkan untuk mengurangi kerumitan dan waktu siklus. Dengan adanya standar operating prosedur atau SOP yang jelas, karyawan dapat memahami pembagian tugas mereka secara spesifik. Hal ini menghilangkan ambiguitas, mengurangi kesalahan, dan memfokuskan energi karyawan pada pelaksanaan tugas ini. Tugas inti mereka, yang secara kolektif meningkatkan kinerja operasional perusahaan. Yang kedua itu terhindar dari hasil produksi yang tidak sesuai standar. Manfaat ini adalah hasil dari komponen quality assurance atau QA yang terdapat dalam TQM. QA adalah sistem yang menjamin mutu produk agar konsisten. Daripada hanya mengandalkan inspeksi akhir, TQM mendorong pemeriksaan kualitas di setiap titik kritis proses. Karyawan diberdayakan untuk mengidentifikasi dan mengoreksi penyimpanan segera setelah terjadi pengawasan proaktif ini. Ditambah dengan keputusan yang diambil berdasarkan analisis data cermat dan akurat, memastikan bahwa output akhir secara substansial terhindar dari cacat atau ketidaksesuaian dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada menghemat waktu kerja mesin serta menjaga produktivitas karyawan sesuai jam kerjanya. Efisiensi TQM mengurangi aktivitas yang tidak bernilai tambah atau non-value added activities, termasuk gangguan operasional dan reward.
Ketika kualitas bahan baku dikelola dengan baik dan proses dijalankan dengan benar, tekanan pada peralatan berkurang, memperpanjang usia mesin, dan mengurangi waktu henti untuk perbaikan. Bagi tenaga kerja, suasana kerja yang nyaman namun tetap produktif tercipta karena terdapat kejelasan target dan pembagian tugas. Karyawan dapat menjaga produktivitas mereka secara stabil sesuai jam kerja karena mereka tidak perlu menghabiskan waktu yang tidak efisien untuk menyelesaikan masalah kualitas yang seharusnya sudah diatasi pada tahap awal. Yang keempat, ada menghemat material karena setiap proses dijalankan secara efektif dan efisien. Penghematan material merupakan indikator kunci keberhasilan TKM. Prinsip continuous improvement dalam TKM mendorong inovasi dan upaya peningkatan kinerja berkelanjutan yang berfokus pada efisiensi. Dengan menganalisis data fakta dari setiap langkah produksi, perusahaan mampu menentukan pola kerja yang paling cocok dan meminimalkan pemborosan. Hasilnya, material yang digunakan untuk produk yang cacat atau salah spesifikasi berkurang drastis, menyebabkan setiap proses dijalankan secara efektif dan efisien, dan secara signifikan menghemat biaya material. Yang kelima, ada hubungan jangka panjang dengan konsumen dapat terjalin karena produk sesuai dengan selera mereka. TKM menjadikan pelanggan sebagai target utama dan memfokuskan seluruh kinerja dan pada pelanggannya. Kualitas produk atau layanan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan selera mereka. Ketika TKM diterapkan dengan baik, perusahaan tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan pelanggan, tetapi juga berusaha melampauinya, yang merupakan strategi untuk membangun loyalitas. Loyalitas ini bukan hanya transaksi sesaat, melainkan fondasi bagi hubungan jangka panjang yang menciptakan kesuksesan bisnis dalam jangka panjangnya. Yang keenam, ada komitmen pekerja menjadi lebih kuat karena timbul rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Keterlibatan seluruh karyawan adalah elemen pokok TKM. Ketika karyawan aktif terlibat dalam peningkatan kualitas berkelanjutan dan diberi pelatihan keterampilan, mereka merasa menjadi bagian integral dari strategi perusahaan tersebut. TKM juga mengharuskan adanya komunikasi yang baik dan efektif di mana saran dan kritik didengar. Hal ini menumbuhkan rasa kepemilikan. Dengan demikian, tanggung jawab tidak lagi hanya sebatas instruksi atasan, tetapi menjadi komitmen bersama pribadi untuk menjaga mutu dan mencapai target perusahaan berdasarkan visi dan misi yang sama. Selanjutnya ada 8 elemen pokok total quality management. Yang pertama itu memfokuskan kinerja untuk pelanggan, customer focus. Elemen ini merupakan fondasi filosofi TKM. TKM secara fundamental menyatakan bahwa pelanggan merupakan target utama dalam proses produksi. Ini bukan hanya tentang menjual produk, tetapi tentang mendefinisikan kualitas dari perspektif konsumen itu sendiri. Kinerja perusahaan harus diarahkan untuk memastikan bahwa kualitas produk maupun layanan yang dihasilkan harus sesuai dengan kebutuhan dan selera mereka. Fokus ini memastikan bahwa segala sumber daya, inovasi, dan upaya peningkatan diarahkan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun loyalitas pelanggan. Perusahaan perlu secara proaktif mengumpulkan data dan feedback dari pelanggan untuk terus menyelaraskan output mereka dengan selera pasar yang selalu berubah. Yang kedua, memperhatikan proses approach. TKM tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi sangat memperhatikan pelaksanaan tiap prosesnya. Kualitas tidak terjadi secara kebetulan, ia tertanam dalam metodologi kerja. Perusahaan harus memandang seluruh aktivitas sebagai serangkaian proses yang saling terkait, mulai dari menerima input dari supplier hingga mengubahnya menjadi output. Contohnya adalah
langkah-langkah pengolahan bahan baku agar menghasilkan produk jadi, dengan menganalisis dan mengoptimalkan setiap proses. Perusahaan dapat mengidentifikasi inefisiensi, mengurangi variasi, dan menerapkan kontrol kualitas pada titik-titik kritis, sehingga menjamin konsistensi mutu sebelum produk mencapai tahap akhirnya. Yang ketiga, integrasi sistem integration. Untuk bekerja secara efektif, semua total quality management juga harus mampu mengintegrasikan visi, misi, strategi, target, dan kebijakannya. Ini berarti bahwa kualitas bukan hanya tanggung jawab satu departemen, seperti QC, tetapi harus menjadi bagian dari DNA perusahaan. Sistem manajemen mutu harus terpadu, memastikan bahwa kebijakan dan prosedur mutu dapat dipahami oleh seluruh karyawan. Integrasi ini menciptakan sinergi, memastikan bahwa setiap unit, mulai dari pemasaran hingga produksi, bekerja selaras menuju tujuan kualitas dan kepuasan pelanggan yang sama. Yang keempat itu ada keterlibatan seluruh karyawan, total employee involvement. Poin penting dari TKM adalah bahwa seluruh karyawan harus terlibat secara aktif dalam pelaksanaan proses produksi dan peningkatan kualitas berkelanjutannya. Kualitas adalah tanggung jawab kolektif. Untuk mewujudkan hal ini, tak jarang perusahaan kemudian mengadakan pelatihan keterampilan bagi pekerjaannya. Pemberdayaan karyawan berarti memberikan mereka alat, pelatihan, dan wewenang untuk mengambil keputusan di tingkat operasional, memungkinkan mereka mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kualitas segera setelah terjadi, yang pada akhirnya memperkuat komitmen pekerja. Yang kelima, ada peningkatan secara berkelanjutan. Elemen ini menuntut organisasi untuk tidak pernah puas dengan status QUO. Upaya peningkatan kinerja secara berkelanjutan, dikenal sebagai Kaizen, adalah inti dari TKM. Peningkatan ini melibatkan siklus Plan DO Check Act atau PDCA untuk terus-menerus mencari cara yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih hemat hingga biaya dalam melakukan pekerjaannya. Proses ini membantu perusahaan dalam menentukan pola kerja seperti apa yang paling cocok diterapkan agar menghasilkan output sesuai selera konsumennya. Dengan demikian, perusahaan tetap kompetitif dan adaptif terhadap perubahan pasar. Yang keenam, ada keputusan berdasarkan fakta. Dalam TKM, pengambilan keputusan tidak boleh didasarkan pada intuisi atau spekulasi. Total Quality Management mengharuskan perusahaan menganalisis data secara cermat sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, segala kebijakan yang diambil akan lebih akurat sesuai dengan keadaan di lapangannya. Penggunaan alat statistik dan metrik kinerja membantu organisasi mengukur efektivitas proses, memantau output, dan secara objektif mengidentifikasi akar penyebab masalah, memastikan bahwa perbaikan didasarkan pada bukti yang kuat. Yang ketujuh, ada membina komunikasi yang baik dan efektif. Komunikasi yang transparan adalah vital untuk menggerakkan TKM. Setiap perubahan jadwal, sistem, kebijakan, dan berbagai hal penting wajib dikomunikasikan dengan seluruh karyawan-karyawannya. Komunikasi ini harus bersifat dua arah. Seorang pengusaha juga harus mau mendengar kritik, saran, atau masukan dari bawahannya. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa semua orang memahami visi, misi, dan tujuan, serta meminimalkan kesalahpahaman yang ada dapat mengganggu alur kerja dan mutu. Yang kedelapan, ada pendekatan strategis dan sistematik. TKM bukanlah inisiatif jangka pendek, melainkan perencanaan dan manajemen secara strategis dan sistematis. Kualitas perencanaan adalah indikator yang menentukan akan seperti apa jalannya TKM nantinya. Ini berarti implementasi TKM harus berdasarkan visi dan misi perusahaan agar mampu mencapai target.
Pendekatan strategis ini memastikan bahwa investasi waktu dan sumber daya dalam kualitas terintegrasi ke dalam sasaran bisnis jangka panjang, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari strategi perusahaan secara keseluruhannya. Selanjutnya, ada prinsip utama Total Quality Management. Yang pertama itu fokus pada pelanggan, customer focus. Prinsip ini menegaskan bahwa pelanggan merupakan target utama dalam proses produksi. Dalam TQM, kualitas tidak ditentukan oleh produsen, tetapi oleh bagaimana produk atau layanan tersebut diterima dan memenuhi kebutuhan serta selera pelanggannya. Seluruh upaya perusahaan, mulai dari desain produk hingga layanan purna jual, harus diarahkan untuk memastikan bahwa kualitas produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan dan selera mereka. Manfaat utamanya adalah membangun loyalitas pelanggan yang merupakan strategi untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Perusahaan yang fokus pada pelanggan secara efektif akan terus berinovasi dan beradaptasi agar lebih relevan lagi di pasaran. Yang kedua, ada keterlibatan semua orang. Kualitas bukan tanggung jawab satu departemen, melainkan tanggung jawab kolektif. Prinsip ini mengharuskan seluruh karyawan terlibat secara aktif dalam pelaksanaan proses produksi dan peningkatan kualitas keberlanjutan. Keterlibatan ini diwujudkan melalui pemberdayaan karyawan agar mereka aktif menjaga mutu. Perusahaan sering kali perlu mengadakan pelatihan keterampilan bagi pekerjanya untuk memastikan mereka memiliki alat dan wewenang untuk mengambil bagian dalam proses peningkatan. Hasil dari keterlibatan penuh adalah komitmen pekerja menjadi lebih kuat karena timbul rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga ada pendekatan proses. Prinsip ini melihat organisasi sebagai serangkaian proses yang saling terkait, di mana hasil yang efektif dicapai ketika aktivitas dikelola sebagai sebuah proses. TQM mengharuskan perhatian yang cermat pada pelaksanaan tiap proses. Ini mencakup alur kerja secara keseluruhan, mulai dari menerima input dari supplier hingga mengubahnya menjadi output. Dengan mengelola proses secara sistematis, perusahaan dapat meningkatkan kinerja karyawan, terhindar dari hasil produksi yang tidak sesuai standar, dan menghemat material karena setiap proses dijalankan secara efektif dan efisien. Yang keempat, ada perbaikan keberlanjutan. Perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement adalah inovasi dan efisiensi yang tidak berhenti. Prinsip ini menuntut organisasi untuk selalu mencari cara yang lebih baik untuk beroperasi dan berinovasi. Upaya peningkatan kinerja secara berkelanjutan ini membentuk perusahaan dalam menentukan pola kerja seperti apa yang paling cocok diterapkan agar menghasilkan output sesuai selera konsumen. Perbaikan ini diimplementasikan melalui siklus sistematis, seperti PDCA, Plan, Do, Check, Out, di mana setiap evaluasi dan perbaikan diimplementasikan kembali dengan metrik baru untuk memantau efektivitas proses produksi. Yang kelima, ada pengambilan keputusan berbasis data. Prinsip ini menegaskan bahwa keputusan harus didasarkan pada fakta dan bukti yang objektif. Total Quality Management mengharuskan perusahaan menganalisis data secara cermat sebagai dasar pengambilan keputusan. Hal ini sangat penting agar segala kebijakan yang diambil dan akan lebih akurat sesuai keadaan di lapangannya, menghilangkan dugaan atau intuisi semata. Data digunakan untuk mengukur kinerja, mengidentifikasi akar permasalahan, dan memvalidasi efektivitas perbaikan yang telah dilakukan. Yang keenam, ada kepemimpinan yang kuat, strong leadership. Kepemimpinan yang kuat sangat penting untuk mengintegrasikan TQM di seluruh organisasi. Pemimpin harus menetapkan visi dan strategi mutu, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kualitas. Kepemimpinan dalam TQM berfungsi untuk mengintegrasi visi, misi, strategi,
target, dan kebijakannya agar dapat dipahami oleh seluruh karyawan. Selain itu, pemimpin harus mau mendengar kritik, saran, dan masukan dari bawahannya, dan memastikan komunikasi yang baik dan efektif terjadi di seluruh level organisasi. Yang ketujuh, ada hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Kualitas produk akhir sangat bergantung pada kualitas input yang diterima. Ketujuh, ada hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Kualitas produk akhir sangat bergantung pada kualitas input yang diterima, di mana prinsip ini mendorong pembangunan hubungan jangka panjang dengan supplier yang didasarkan pada kepercayaan dan kerjasama. Dengan menjalin hubungan yang saling menguntungkan, kedua belah pihak dapat berbagi informasi, melakukan koordinasi proses, dan bekerja sama untuk mengoptimalkan biaya dan meningkatkan kualitas bahan baku, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas produk akhir secara konsisten. Selanjutnya ada 7 komponen utama Total Quality Management. Yang pertama itu ada Quality Control atau QC, pengendalian mutu produk atau prosesnya. Di mana Quality Control adalah fungsi teknis dan operasional yang bertugas untuk pengendalian mutu produk atau proses secara langsung. QC bertindak sebagai mekanisme inspeksi dan koreksi untuk memastikan bahwa setiap output yang dihasilkan, baik itu produk fisik, layanan, atau data, memenuhi spesifikasi dan standar kualitas yang telah ditetapkan. Kegiatan QC meliputi pengujian sampel, inspeksi visual, verifikasi, dimensi, dan pemantauan statistik proses. Peran utama QC dalam TQM adalah untuk mendeteksi dan mengisolasi produk cacat atau penyimpanan proses sebelum mencapai pelanggan. Ini adalah lapisan pertahanan pertama terhadap kegagalan mutu, meskipun cenderung bersifat reaktif atau mendeteksi yang sudah salah. Dalam kerangka TQM, data yang dihasilkan QC sangat vital untuk menggerakkan proses perbaikan berkelanjutan. Yang kedua ada quality asuransi atau QA. Quality asuransi adalah komponen yang bersifat sistematik dan strategis. QA adalah sistem untuk menjamin mutu agar konsisten dengan berfokus pada pencegahan cacat daripada menguji kualitas produk jadi. QA berfokus pada kualitas proses yang digunakan untuk membuat produk tersebut. QA memastikan bahwa proses, metode, dan prosedur operasi standar SOP yang tepat telah ada, didokumentasikan, dan diikuti oleh semua pihak. QA mencakup pengembangan standar mutu, audit sistematis, dan desain proses yang kokoh. Dengan sistem QA yang solid, perusahaan dapat secara proaktif terhindar dari hasil produksi yang tidak sesuai standar. QA menciptakan kerangka kerja terstruktur yang memberikan keyakinan kepada manajemen dan pelanggan bahwa persyaratan mutu akan selalu terpenuhi. Yang ketiga ada continuous improvement atau peningkatan berkelanjutan. Continuous improvement adalah filosofi dinamis dalam TQM yang mendorong inovasi dan efisiensi yang tidak berhenti. Komponen ini menyiratkan bahwa tidak peduli seberapa baik kinerja saat ini, selalu ada ruang untuk peningkatan lebih lanjut. Ini adalah upaya peningkatan kinerja secara berkelanjutan untuk mencapai efektivitas yang lebih besar dan menghilangkan pemborosan. Metodologi utama yang digunakan adalah siklus Plan Do Check Out atau PDCA. Perbaikan berkelanjutan memastikan perusahaan selalu menentukan pola kerja yang paling cocok untuk bersaing di pasar. Manfaat langsungnya adalah menghemat material karena efisiensi proses dan meningkatkan kinerja karyawan karena karena menjadi lebih efektif. Yang keempat ada employee empowerment atau pemberdayaan karyawan. Employee empowerment adalah komponen yang berpusat pada sumber daya manusia, yaitu pemberdayaan karyawan agar aktif menjaga mutu. Prinsip ini mengakui bahwa karyawan yang berada di garis depan operasi memiliki wawasan terbaik tentang di mana dan bagaimana proses dapat ditingkatkan. Pemberdayaan melibatkan pendelegasian otoritas,
pelatihan keterampilan, dan pemberian dukungan agar karyawan dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah kualitas di tempat mereka bekerja. Dengan adanya pemberdayaan, komitmen pekerja menjadi lebih kuat karena timbul rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap mutu output mereka. Karyawan beralih dari sekadar eksekutor menjadi kontributor aktif dalam TQM, menciptakan budaya di mana setiap orang adalah pengawas mutu. Yang kelima ada customer satisfaction atau kepuasan pelanggan, di mana customer satisfaction ini adalah tujuan akhir TQM dan merupakan tolak ukur utama untuk menilai keberhasilan seluruh program TQM. Kualitas harus selalu berfokus pada selera konsumen. Komponen ini mengharuskan perusahaan untuk terus mengumpulkan, menganalisis, dan bertindak berdasarkan umpan balik atau feedback pelanggannya. Tujuannya adalah tidak hanya memenuhi ekspektasi pelanggan, tetapi melampauinya untuk menciptakan delik. Ketika kepuasan tercapai secara konsisten, maka hubungan jangka panjang dengan konsumen dapat terjalin, yang merupakan strategi esensial untuk membangun loyalitas terhadap brand dan menjamin keberlanjutan bisnisnya. Yang keenam ada kepemimpinan yang kuat, strong leadership. Kepemimpinan adalah katalisator yang mendorong TQM, di mana pemimpin harus memiliki komitmen total dan aktif terlibat dalam implementasi mutu. Kepemimpinan yang kuat berfungsi untuk mengintegrasi visi, misi, strategi, target, dan kebijakan TQM sehingga dapat dipahami oleh seluruh karyawan. Pemimpin wajib menciptakan budaya mutu dan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Mereka juga harus memastikan adanya komunikasi yang baik dan efektif, di mana kritik dan saran dari bawahan didengar dan ditindaklanjuti, memastikan bahwa TQM adalah inisiatif dari atas ke bawah, top down, dan dari bawah ke atas, bottom up. Yang ketujuh ada keputusan berbasis fakta, factual decision making. Komponen ini menekankan bahwa keputusan dalam TQM harus objektif, bukan subjektif. Total Quality Management mengharuskan perusahaan menganalisis data secara cermat sebagai dasar pengambilan keputusan. Penggunaan alat statistik, pengukuran kinerja, dan analisis akar masalah yang sangat penting. Dengan berpedoman pada fakta, segala kebijakan yang diambil akan lebih akurat sesuai keadaan yang ada di lapangan, meminimalkan kesalahan mahal dan pemborosan waktu. Komponen ini memastikan bahwa semua upaya perbaikan dan kontrol didukung oleh bukti nyata, bukan sekadar intuisi. Selanjutnya, ada perangkat TQM, yaitu siklus PDCA, Plan, Do, Check, dan Act, perbaikan berkelanjutan. Siklus PDCA atau yang dikenal juga sebagai Deming Cycle adalah model operasional dasar dalam Total Quality Management untuk mencapai perbaikan berkelanjutan. Siklus ini memastikan bahwa setiap upaya peningkatan kualitas dilakukan secara terstruktur, terukur, dan sistematis, mengurangi risiko kegagalan dan memaksimalkan pembelajaran. Berikut ada penjelasan mendalam tentang plan atau perencanaan. Tahap plan adalah fase kritis di mana fondasi untuk perbaikan diletakkan. Pada tahap ini, fokus utama adalah pada identifikasi masalah yang jelas dan mengembangkan solusi berdasarkan data dan fakta, yang sejalan dengan prinsip keputusan berbasis fakta. Merumuskan masalah dan menentukan tujuannya. Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah spesifik yang perlu diatasi. Misalnya itu tingkat pengiriman yang terlambat mencapai 15% pada kuartal terakhir. Tujuan perbaikan harus ditetapkan secara spesifik, terukur, dan dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Melakukan analisis akar masalahnya, tim harus melakukan analisis mendalam untuk memahami mengapa masalah tersebut terjadi, bukan hanya apa masalahnya. Alat seperti diagram Ishikawa, analisis Pareto, menemukan 20% penyebab yang menciptakan 80% masalah.
atau diagram alir digunakan untuk memvisualisasikan dan mengidentifikasi akar penyebab. Selanjutnya ada merancang solusi dan membuat rencana aksi. Berdasarkan analisis akar masalah, dikembangkan hipotesis solusi. Rencana aksi harus detail, mencakup siapa yang bertanggung jawab, apa yang harus dilakukan, di mana dan kapan dilaksanakan, serta metrik apa yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilannya. Yang kedua ada do atau lakukan. Tahap do adalah fase di mana rencana yang telah dirancang diimplementasikan, namun dengan penekanan pada skala kecil atau lingkungan uji coba. Tujuannya adalah untuk menguji hipotesis tanpa mengganggu operasi perusahaan secara luas, di mana pelaksanaan uji coba terkendali, seluruh komponen TQM mengimplementasikan proses yang telah dirancang pada tahap plan. Uji coba dilakukan dalam kondisi yang dikontrol ketat untuk meminimalkan risiko. Misalnya itu, solusi baru hanya diterapkan pada satu lini produksi atau kelompok pelanggan kecil. Selanjutnya, pelatihan dan keterlibatan langsung. Karyawan yang terlibat langsung harus diberikan pelatihan keterampilan yang memadai untuk menjalankan prosedur baru sejalan dengan prinsip keterlibatan semua orang dan employee empowerment. Ini juga merupakan kesempatan untuk mengumpulkan feedback langsung dari pekerja lini depan. Pengumpulan data real-time, data mengenai kinerja proses baru, waktu siklus, tingkat cacat, dan biaya, dicatat secara cermat selama periode uji coba. Dokumentasi yang lengkap dan akurat di tahap ini sangat penting untuk mendukung tahap berikutnya. Yang ketiga ada cek atau periksa, di mana tahap cek adalah fase verifikasi dan analisis yang berfokus pada evaluasi efektivitas solusi yang telah diimplementasikan. Mengukur dan membandingkan hasil, perusahaan melakukan pengecekan untuk mengukur efektivitas hasil uji cobanya. Data kinerja dari tahap do dibandingkan dengan data historis dan tujuan yang ditetapkan pada tahap plan. Menganalisis penyebab perubahan. Tidak cukup hanya tahu apakah ada perubahan, tetapi harus tahu mengapa perubahan itu terjadi. Tim mencari korelasi antara tindakan yang diambil dan hasil yang dicapai. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin membatalkan atau memperkuat hasil. Ini adalah proses untuk mencari cara memperbaiki kualitas berdasarkan bukti. Menarik kesimpulan objektif, di mana tim memutuskan apakah hipotesis awal terbukti benar. Jika hasilnya positif dan perbaikan terjadi, solusi dianggap layak untuk standarisasi. Jika gagal, pembelajaran didapatkan mengenai hipotesis mana yang salah. Yang keempat ada act atau tindak lanjuti. Tahap act adalah penutup dari siklus saat ini dan sekaligus pembuka bagi siklus perbaikan berikutnya. Tindakan ini di sini didasarkan pada kesimpulan yang didapat di tahap cek. Standarisasi solusi berhasil. Jika solusi berhasil dan efektif, ia distandarisasi dan diimplementasikan kembali pada skala penuh, menjadi prosedur operasi standar yang baru dan berlaku di seluruh organisasi. Hal ini memastikan bahwa peningkatan yang dicapai dipertahankan dan tidak kembali ke praktik lama. Mengulang siklus untuk koreksi. Jika solusi gagal atau hanya berhasil sebagian, tim mengambil informasi dan pembelajaran dari siklus ini untuk kembali ke tahap plan dan merumuskan rencana perbaikan yang dimodifikasi. Meluncurkan siklus berikutnya. Setiap evaluasi dan perbaikan akan diimplementasikan kembali dengan pelatihan serta metrik baru untuk memantau efektivitas proses produksinya. Siklus ini tidak pernah berhenti. Setelah satu perbaikan distandarisasi, tim segera mencari peluang perbaikan berikutnya, memastikan komitmen TQM terhadap perbaikan berkelanjutannya. Selanjutnya ada kriteria pengukuran implementasi total quality management. Kriteria ini berfungsi sebagai alat diagnostik untuk menilai tidak hanya hasil akhir, tetapi juga efektivitas budaya dan sistem yang mendukung TQM.
Keberhasilan TQM diukur dari seberapa dalam filosofi, kualitas telah berakar, dan struktur organisasi. Yang pertama itu ada keterlibatan seluruh komponen. Kriteria TQM adalah proses yang melibatkan seluruh komponen perusahaan. Jika ada pekerja yang tidak terlibat, strategi ini dianggap kurang sempurna karena kualitas adalah tanggung jawab kolektif. Penjelasan mendalam tentang kriteria ini mengukur tingkat integrasi sumber daya manusia ke dalam proses manajemen mutu, di mana implementasi TQM dianggap berhasil jika prinsip keterlibatan seluruh karyawan, termasuk manajer, staf, dan pekerja lini depan, terwujud secara nyata. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa karyawan yang paling dekat dengan suatu proses adalah terbaik dalam mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusi. Pengukuran kriteria, di mana yang pertama ada tingkat partisipasi aktif, dilihat dari persentase karyawan yang tergabung dalam gugus kendali mutu atau GKM, atau tim perbaikan lintas fungsional. Partisipasi yang tinggi menunjukkan employee empowerment yang berhasil. Selanjutnya ada sistem saran dan ide. Efektivitas sistem di mana karyawan dapat menyumbangkan ide perbaikan. Jumlah implementasi ide yang berasal dari karyawan tingkat bawah menjadi indikator penting. Kepemilikan proses melalui survei budaya kerja. Diukur sejauh mana karyawan merasa komitmen pekerja menjadi lebih kuat karena timbul rasa tanggung jawab terhadap kualitas output unit kerja mereka. Jika keterlibatan hanya bersifat pasif atau terbatas pada manajerial, TQM dianggap gagal secara total. Yang kedua ada fokus pada konsumen. Kriteria ini jika perusahaan fokus pada konsumen, TQM-nya dapat dikatakan berjalan baik karena tujuan utama manajemen kualitas adalah kepuasan pelanggan. Di mana kriteria ini menilai apakah perusahaan telah menggeser fokusnya dari efisiensi internal, seperti hanya mementingkan biaya, menjadi nilai eksternal, yaitu mementingkan apa yang diinginkan pelanggan. Fokus pada konsumen memastikan bahwa kualitas produk atau layanan harus sesuai dengan kebutuhan dan selera mereka. Pengukuran ini menilai seberapa baik TQM berhasil menjadikan kepuasan pelanggan sebagai tujuan akhirnya. Pengukuran kriteria di mana metrik kepuasan pelanggan diukur melalui Net Promoter Score atau NPS, Customer Satisfaction Score atau CSAT, dan Customer Effort Score atau CES. Peningkatan metrik ini secara konsisten adalah bukti keberhasilan TQM. Pengukuran keluhan dan klaim garansi, di mana penurunan drastis dalam jumlah keluhan, klaim garansi, atau produk retur menunjukkan bahwa TQM telah berhasil membuat produk atau layanan terhindar dari hasil produksi yang tidak sesuai standar. Hubungan jangka panjang, tingkat retensi pelanggan, dan seberapa sering pelanggan kembali membeli. Seperti hal ini membuktikan bahwa TQM berhasil menjalin hubungan jangka panjang dengan konsumen dan membangun loyalitas brand. Yang ketiga ada pendidikan dan pelatihan karyawan. Pemberian pendidikan dan pelatihan yang baik menjadi indikator dalam penilaian TQM untuk meningkatkan kinerja karyawan dan memastikan mereka memiliki kompetensi mutu, di mana kriteria ini mengukur investasi dan komitmen perusahaan terhadap employee empowerment melalui pengembangan keterampilan. TQM memerlukan keahlian baru, terutama dalam alat kualitas seperti PDCA, analisis data, dan metodologi Lean. Kualitas dan cakupan pelatihan merupakan penentu kunci apakah karyawan dapat menjalankan proses produksi menjadi lebih efektif. Pengukuran kriterianya yaitu jam pelatihan mutu, di mana jumlah jam pelatihan per karyawan yang didedikasikan untuk peningkatan kualitas. Pelatihan harus spesifik dan aplikatif terhadap masalah di tempat kerja. Transfer pengetahuan, di mana efektivitas pelatihan diukur dari kemampuan karyawan untuk menerapkan alat TQM. Misalnya itu membuat diagram Ishikawa atau menjalankan siklus PDCA dalam pekerjaan sehari-hari. Sertifikasi dan kompetensi, di mana peningkatan jumlah karyawan yang disertifikasi dalam metodologi kualitas tertentu.
Hal ini menjamin bahwa setiap individu memiliki landasan pengetahuan yang kuat untuk menjaga mutunya. Yang keempat ada kualitas perencanaan. Kualitas perencanaan adalah indikator yang menentukan akan seperti apa jalannya TQM ini nanti. Karena TQM adalah strategi jangka panjang. Kriteria ini menilai apakah implementasi TQM dilakukan dengan pendekatan strategis dan sistematik. Perencanaan yang buruk akan mengakibatkan inisiatif yang terfragmentasi dan berumur pendek. Kualitas perencanaan yang baik memastikan TQM diintegrasikan ke dalam visi, misi, dan strategi bisnis secara keseluruhan. Pengukuran kriteria itu dari integrasi sasaran mutu. Sejauh mana sasaran mutu, misalnya mengurangi cacat 50%, terintegrasi ke dalam anggaran tahunan, dan rencana strategis 3-5 tahun perusahaan. Basis data perencanaan. Kriteria ini mengukur apakah perencanaan perbaikan didasarkan pada analisis data secara cermat, seperti prinsip keputusan berbasis fakta, bukan hanya intuisi manajemen. Alokasi sumber daya, di mana ketersediaan dan alokasi sumber daya yang memadai, dana, waktu, personel inti TQM, yang dikunci untuk mendukung inisiatif perbaikan berkelanjutan. Perencanaan yang terukur adalah jaminan bahwa program TQM dapat dipertahankan dan berjalan sesuai target yang akan ditetapkan oleh perusahaannya. Selanjutnya, ada penerapan dan tantangan total quality management. Meskipun TQM ada filosofi yang kuat, penerapannya di lapangan membutuhkan lebih dari sekadar pemahaman teoritis mengenai prinsip dan komponennya. Keberhasilan TQM sangat bergantung pada komitmen jangka panjang, perubahan budaya, dan cara perusahaan mengatasi hambatan yang muncul. Yang pertama ada peran dan tanggung jawab dalam implementasi TQM. Keberhasilan TQM mensyaratkan adanya pembagian peran yang jelas di seluruh level organisasi, sejalan dan prinsip keterlibatan seluruh karyawan, di mana pihak yang terlibat yaitu manajemen puncak atau CEO dan direktur. Peran kunci dalam TQM-nya itu bertindak sebagai kepemimpinan yang kuat, bertanggung jawab menciptakan visi mutu, menyediakan sumber daya, dan membangun budaya yang berfokus pada kualitas dan pelanggan. Mereka mengintegrasikan TQM ke dalam strategi bisnis secara keseluruhan. Selanjutnya ada manajemen menengah, di mana manajemen departemen, yaitu peran kuncinya dalam TQM berperan sebagai penghubung, bertanggung jawab menerjemahkan visi TQM menjadi tujuan dan rencana aksi spesifik untuk departemen mereka. Mereka harus memberdayakan dan melatih staf, serta memastikan kolaborasi lintas fungsi. Selanjutnya ada karyawan lini depan, yaitu staf operasional. Peran kunci dalam TQM-nya yaitu adalah pelaksanaan utama TQM. Mereka bertanggung jawab untuk memperhatikan proses dan mengidentifikasi peluang perbaikan melalui partisipasi aktif dalam siklus PDCA. Mereka adalah sumber utama data, fakta, dan solusi perbaikan. Selanjutnya ada tim kualitas, yaitu QA dan QC, di mana peran kunci dalam TQM-nya itu bertindak sebagai fasilitator dan ahli teknis. Mereka bertanggung jawab mengembangkan sistem QA, melakukan audit, dan menyediakan pelatihan tentang alat-alat kualitas, memastikan pengendalian mutu berjalan secara efektif. Yang kedua ada 5 pilar utama penerapan TQM di organisasi. Implementasi TQM seringkali didukung oleh 5 pilar utama yang memastikan pendekatan yang holistik. Yang pertama itu ada fokus pada kualitas produk atau layanan, di mana ini adalah pilar yang paling terlihat, berfokus pada mutu output yang diterima pelanggan. Ini melibatkan penggunaan alat-alat seperti quality control untuk memastikan produk akhir memenuhi spesifikasi dan pengujian ketahanan produk. Tujuannya adalah menghilangkan cacat, mengurangi variasi, dan meningkatkan keandalan produk dan layanan. Yang kedua ada fokus pada kualitas proses, di mana pilar ini adalah jantung TQM, menekankan bahwa kualitas produk tidak akan pernah lebih dari kualitas proses pembuatannya.
Ini melibatkan penerapan pendekatan proses dan quality assurance. Fokusnya adalah pada efisiensi pengurangan waste atau pemborosan dan penerapan metodologi seperti lean manufacturing atau Six Sigma untuk mencapai perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga ada fokus pada kualitas sumber daya manusia. Pilar ini berkaitan dengan employee empowerment dan pendidikan secara pelatihan karyawan. Ini mencakup pelatihan tidak hanya dalam keterampilan teknis, tetapi juga dalam keterampilan lunak seperti kerja tim, pemecahan masalah, dan komunikasi. Tujuannya adalah menciptakan budaya di mana karyawan merasa termotivasi dan kompeten untuk berkontribusi pada mutu. Yang keempat ada fokus pada kualitas informasi dan data di mana pilar ini mendukung prinsip keputusan berdasarkan fakta. Kualitas informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan, mulai dari data pelanggan hingga data operasional, harus akurat, relevan, dan tepat waktu. Sistem informasi harus diintegrasikan untuk memberikan metrik kinerja yang dibutuhkan manajemen untuk mengukur keberhasilan TQM. Yang kelima ada fokus pada hubungan pemasok. Pilar ini menekankan pentingnya pembangunan hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Kualitas input sangat menentukan kualitas output. Penerapan TQM melibatkan pemilihan pemasok yang ketat, kemitraan strategis, dan berbagai informasi untuk memastikan standar kualitas yang konsisten di seluruh rantai pasok. Selanjutnya ada tantangan utama dalam implementasi TQM. Meskipun TQM ini menawarkan manfaat besar, banyak perusahaan gagal dalam implementasinya karena menghadapi tantangannya yaitu seperti yang pertama ada resistensi terhadap perubahan budaya, di mana TQM mensyaratkan perubahan dari budaya yang fokus pada kesalahan menjadi fokus pada pencegahan. Seringkali karyawan dan manajemen menolak perubahan ini karena merasa nyaman dengan status quo. Tantangan ini hanya bisa diatasi melalui kepemimpinan yang kuat dan komunikasi yang baik dan efektif. Yang kedua itu ada kurangnya komitmen jangka panjang, di mana banyak perusahaan menganggap TQM sebagai proyek jangka pendek atau program quick fix, bukan sebagai filosofi berkelanjutan. TQM menuntut kesabaran karena hasil dari continuous improvement baru terlihat dalam jangka waktu 3-5 tahun. Kegagalan untuk mempertahankan komitmen manajemen, puncak adalah penyebab utama kegagalan TQM. Yang ketiga itu ada kegagalan pengukuran yang tepat. Nah, tantangan sering terjadi ketika perusahaan gagal mengukur metrik yang benar. Misalnya itu hanya mengukur biaya, bukan kepuasan pelanggannya. Kegagalan ini melanggar prinsip keputusan berdasarkan fakta. Jika sistem pengukuran tidak akurat atau tidak relevan, siklus PDCA akan menghasilkan perbaikan yang salah. Yang keempat ada kurangnya integrasi sistem. Jika TQM diterapkan sebagai inisiatif yang terisolasi dan tidak mengintegrasikan visi, misi, dan strategi perusahaan, maka TQM akan dilihat sebagai beban tambahan, bukan sebagai cara kerja yang baru. Ini menciptakan konflik antara sasaran departemen dan sasaran mutu. Selanjutnya ada analisis kritis total quality management, kelebihan, kelemahan, dan faktor keberhasilan kritisnya. Di mana TQM adalah filosofi manajemen yang telah terbukti meningkatkan daya saing, namun penerapannya tidak selalu mudah dan bebas risiko. Analisis kritis ini mengeksplorasi manfaat dan tantangan yang menyertainya. Yang pertama itu ada kelebihan utama penerapan TQM. Kelebihan TQM meluas dari efisiensi operasional internal hingga peningkatan posisi strategis di pasar. Nah, ada peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang pertama itu ada fokus pada konsumennya. Nah, pilar utama memastikan bahwa produk dan layanan secara konsisten memenuhi atau melampaui harapan pasar. Ini juga menciptakan customer delight dan membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Loyalitas yang tercipta mengurangi biaya pemasaran karena mempertahankan pelanggan lebih murah daripada mencari yang baru dan meningkatkan lifetime value pelanggannya.
Selanjutnya ada pengurangan biaya operasional. TQM mengarah pada pengurangan signifikan dalam biaya kegagalan. Misalnya itu biaya reward, garansi, dan sisa bahan. Ini terjadi karena quality asuransi QA dan continuous improvement membuat proses lebih efektif dan efisien. Penghematan material dan penghematan waktu kerja mesin dicapai melalui eliminasi pemborosan yang tidak memberikan nilai tambah sejalan dengan filosofi Lean. Selanjutnya ada peningkatan kinerja sumber daya manusianya melalui employee empowerment dan pendidikan serta pelatihan karyawan, pekerja menjadi lebih terampil dan termotivasi. Komitmen pekerja menjadi lebih kuat karena mereka merasa dihargai, diberi tanggung jawab, dan memiliki peran dalam kesuksesan organisasi. Ini pada gilirannya menurunkan tingkat turnover atau pergantian karyawan. Selanjutnya ada budaya adaptif dan inovatif. Siklus PDCA dan prinsip perbaikan berkelanjutan mendorong organisasi untuk secara konstan belajar dari kesalahan dan kegagalan. Ini menciptakan budaya yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan pasar atau teknologi. Perusahaan menjadi lebih baik dalam mengelola risiko karena sistem quality asuransi yang kuat memungkinkan identifikasi dini potensi kegagalan. Selanjutnya yang kedua ada kelemahan dan risiko penerapan TQM, di mana meskipun TQM adalah model yang ideal, implementasinya sering menghadapi beberapa hambatan struktural dan budaya. Yang pertama itu ada waktu implementasi yang panjang dan kebutuhan sumber daya besar. TQM adalah strategi panjang. Hasil nyata terutama pada loyalitas pelanggan dan keuntungan. Mungkin baru terlihat setelah 3 sampai 5 tahun. Manajemen yang mengharapkan hasil instan cenderung meninggalkan program TQM terlalu cepat. Investasi awal dalam pendidikan dan pelatihan karyawan, alat statistik, dan sistem informasi dapat sangat mahal dan membebani anggaran. Selanjutnya ada resistensi terhadap perubahan budaya, di mana tantangan terbesar adalah mengubah pola pikir dari manajemen vertikal menjadi manajemen proses horizontal. Manajemen menengah seringkali resisten karena merasa wewenang mereka terkikis oleh employee empowerment. Karyawan ini dengan juga mungkin skeptis karena program TQM sebelumnya gagal. Tantangan ini memerlukan kepemimpinan yang kuat dan komunikasi yang baik dan efektif yang konsisten. Selanjutnya ada dokumentasi berlebihan. Untuk memastikan integrasi sistem dan quality asuransi, TQM memerlukan dokumentasi proses dan prosedur yang ekstensif, misalnya SOP, formulir QC, dan laporan PDCA. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat berubah menjadi birokrasi yang kaku, memperlambat proses, dan membuat karyawan merasa terbebani. Selanjutnya ada risiko pemuasan pelanggan yang keliru. Jika fokus pada konsumen diinterpretasikan secara keliru, perusahaan mungkin mengeluarkan biaya berlebihan untuk memuaskan setiap keinginan pelanggan, yang pada akhirnya dapat mengorbankan profitabilitas. TQM yang efektif hanya menyeimbangkan mutu, biaya, dan nilai. Yang ketiga ada faktor kritis penentu keberhasilan, di mana keberhasilan TQM bergantung pada beberapa faktor kunci yang harus dipastikan oleh manajemen, di mana yang pertama itu komitmen manajemen puncak yang tak tergoyahkan. Faktor ini adalah yang paling penting. Kepemimpinan yang kuat harus menunjukkan komitmen melalui tindakan nyata, mengalokasikan sumber daya, berpartisipasi dalam tim mutu, dan menjadikan model peran dalam mengutamakan kualitas. Tanpa ini, TQM hanya akan menjadi lip service. Selanjutnya yang kedua ada penggunaan metodologi yang tepat. Eh, Penerapan siklus PDCA harus menjadi disiplin harian, bukan sekadar tugas tambahan. Kualitas perencanaan harus didasarkan pada data yang akurat, seperti keputusan berdasarkan fakta, dan tahap X harus selalu mengarah pada standarisasi SOP untuk memastikan bahwa perbaikan berkelanjutan dipertahankan. Selanjutnya ada komunikasi pengakuan yang efektif, di mana membina komunikasi yang baik dan efektif harus dilakukan secara dua arah. Kritik dan saran harus didengar dan dihargai. Sistem pengakuan bukan hanya penghargaan moneter,
harus ada untuk menghargai karyawan yang berkontribusi pada peningkatan kualitas, memperkuat keterlibatan seluruh komponen. Selanjutnya, ada integrasi pemasok dan pelanggan. Kualitas harus dijamin di seluruh rantai nilai. Ini berarti membangun hubungan saling menguntungkan dengan pemasok dan secara aktif melibatkan pelanggan dalam proses desain produk melalui mekanisme feedback untuk mencapai customer satisfaction yang maksimal. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasan materi tentang TQM ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.